Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Teori Produksi, yang akan disampaikan oleh Saudari Siti Marda Ali. Teori produksi. Teori produksi adalah teori yang mempelajari berbagai macam input pada tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan sejumlah output tertentu. Teori produksi dalam prinsip ilmiah dapat melakukan produksi yang meliputi 1. Bagaimana memilih kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output dengan produktivitas dan efisiensi tinggi. 2. Bagaimana menentukan tingkat output yang optimal untuk tingkat penggunaan input tertentu. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antar input dengan output yang dihasilkan dalam satu periode atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang dan jasa. Periode produksi. Periode produksi dalam jangka waktu untuk melakukan proses produksi yang dibagi menjadi 2, yaitu periode jangka pendek. Periode jangka pendek. Pada periode ini, perusahaan tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengubah kapasitas pabrik, tapi bisa mengubah tingkat penggunaan input tertentu. Contoh periode jangka pendek, menambah atau mengurangi tenaga kerja. Periode jangka panjang. Periode jangka panjang artinya perusahaan bisa mengubah kapasitas pabrik dan semua input. Contoh periode jangka panjang menambah atau mengurangi mesin dan peralatan produksi lainnya. Baik, tahap-tahap produksi. 1. PRD, Produksi Dokumentasi. Sebuah dokumen persyaratan produk yang dibuat oleh manajer produk dan disetujui oleh pimpinan tim lain seperti divisi pemasaran, penjualan, QA, dan lainnya. Umumnya, dokumen ini berhubungan dengan poin-poin berikut ini. Daftar keseluruhan fitur yang ada dalam produk, spesifikasi kinerja yang harus dipenuhi oleh seluruh fitur yang disertakan dalam produk, perkiraan volume output atau produksi, anggaran biaya untuk biasa mencapai target, rencana waktu rilis produk, pemetaan area untuk distribusi produk. 2. Uji teknik dan validasi di tahap ini. Tim EFT yang bertanggung jawab untuk bisa mengimplementasikan berbagai fitur yang disertakan dalam produk. Tujuannya adalah mengidentifikasikan adalah risiko dan meminimalkan atau bahkan menghilangkan setiap risiko yang ada dalam sebuah produk. 3. Uji desain dan validasi pada tahap ketiga. Ini divisi DFT yang bertugas menghasilkan tampilan akhir produk sebelum dipasarkan. Semua hal yang menyangkut estetika dan juga kesesuaian produk mengacu pada PRD yang sudah disetujui sebelumnya oleh seluruh ketua tim pada tiap divisi. Adapun komponen serta bahan yang digunakan dalam tahap ini, semuanya yang digunakan dalam versi produk akhir atau barang jadi siap jual. 4. Dispatching atau instruksi. Untuk memulai produksi, tahap keempat atau terakhir yaitu perintah atau instruksi untuk segera memulai proses produksi. Instruksi untuk memulai produksi ini dilakukan untuk mengimplementasikan rencana, alur, juga jadwal dalam proses produksi. Dengan begitu hasil produksi dapat dihasilkan sesuai dengan waktu serta jumlah yang ditargetkan di aplikasi stok barang yang digunakan. Pada saat keempat tahapan ini sudah Anda lakukan, maka akan lebih mudah untuk memenuhi permintaan konsumen dan menopang aktivitas perekonomian. Produksi variabel.
Satu variabel. Satu unit input variabel itu adalah fungsi produksi yang hanya memakai satu unit input variabel dan satu unit input tetap. Dan pada teori produksi ini memakai periode waktu jangka pendek. Lebih dari satu variabel. Produksi lebih dari satu variabel. Produksi ini merupakan kombinasi antara dua faktor produksi variabel untuk menghasilkan output dan atau hasil produksi yang sama. Dalam hal ini, kombinasi yang paling mudah adalah antara faktor produksi modal atau kapital dengan tenaga kerja atau labor. Pengaruh faktor variabel dan tetap. Pengertian biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang besarnya sesuai dengan volume kegiatan usaha. Istilah lain dari biaya variabel adalah biaya tidak tetap atau variabel cost. Biaya ini merupakan suatu komponen dari biaya produksi yang nilainya dapat berubah karena biaya ini diproduksi oleh jumlah produk yang ingin diproduksi. Sedangkan untuk biaya tetap, jumlah biayanya tidak akan berubah walau memproduksi barang sebanyak apapun. Maka dari itu, jika terjadi kesalahan penghitungan unit yang akan diproduksi, maka akan berpengaruh pada biaya ini. Garis perluasan produksi. Garis perluasan produksi merupakan isoklin atau kurva yang menghubungkan titik-titik yang besar tingkat batas CL. Penggantiannya secara teknis sama yang menunjukkan output yang dihasilkan jika produksi tetap. Harga faktor produksi adalah jumlah yang dibayar oleh faktor-faktor produksi sewa. Adalah harga yang diterima para pemilik modal. Upah adalah harga yang diterima para pekerja. Manfaatnya adalah bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dan produk yang meningkat. Jika proses produksi berlangsung dengan waktu yang lama dan bahan yang mahal, maka harga akan semakin mahal. Perubahan harga faktor produksi. Harga faktor produksi adalah jumlah yang dibayar ke faktor-faktor produksi. Sewa adalah harga yang diterima para pemilik modal. Upah adalah harga yang diterima oleh para pekerja dalam teori ekonomi modern. Sebagaimana menurut Adam Smith, faktor produksi adalah terdiri dari 4 komponen, yakni tenaga kerja atau SDM, tanah atau sumber daya alam dan modal. Namun dalam teori ekonomi terbaru, para ekonom sepakat menambahkan kewirausahaan sebagai salah satu faktor produksi. Belakangan sumber daya informasi juga dikategorikan sebagai faktor produksi. Sebelum menciptakan suatu produk atau jasa, produsen terlebih dahulu harus menyiapkan faktor produksi. Sebagai ilustrasi keterkaitan faktor produksi adalah perusahaan tekstil. Benang tidak akan memiliki nilai manfaat besar jika tidak dibuat menjadi pakaian dengan sebuah mesin. Mesin adalah faktor produksi, demikian pula benang adalah bahan baku yang juga merupakan faktor produksi. Benang pun tidak akan menjadi pakaian tanpa adanya tenaga kerja dan modal. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.